Hai guys, dari Fraktal tahun 2019 dan tahun 2020 mungkin kita bisa mencocokkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kira-kira bagaimana pergerakan harga Bitcoin untuk hari ini sampai ke akhir bulan April ya teman-teman. Kita akan lihat dari analisa Fraktal ini dan ada juga technical analysis Bitcoin dominance, total market cap crypto altcoin, Ethereum, dan ada juga beberapa berita lainnya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini adalah semacam likuidasi orang-orang yang ngelong. Untuk supportnya itu masih berada di garis biru ini. Jadi masih ada potensi untuk bisa ke 28.400 ya. Jadi belum sentuh garis biru ini. Bisa jadi juga tidak perlu untuk retest ini karena ada buying pressure di hari ini. Secara horizontal kalau kita lihat dia itu sedang melakukan retest yang di 28.800, di mana di video-video sebelumnya saya katakan kalau 28.800 adalah titik di mana Bitcoin harus breakout agar bisa bullish, dan di 26.500-an di daerah sini adalah titik di mana Bitcoin harus breakout agar bisa bearish atau turun ke bawah. Nah, ini sekarang dia lagi retest di 28.800 ini. Dia sudah retest ya. Jadi ini adalah semacam retest yang sehat menurut saya. Akan ada retest juga di chart yang lain akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Sekarang pastinya akan sideways dulu untuk di time frame rendah. Kalau kita lihat ada buying pressure di sini. Ada bullish divergence, tetapi dari indikator belum sepenuhnya bullish ya, jadi belum benar-benar berbalik arah. Masih bisa sebenarnya ke 28.400 sentuh ini, habis itu bisa bounce dari situ. Untuk Bitcoin dominance sendiri, 2 hari lalu itu mulai naik, tetapi sekarang ini dalam posisi menurun. Nah, skenario saya kalau saya lihat ini, dia bentuknya itu semacam head and shoulders, yaitu pola yang bearish, jadi dia akan gini dulu, habis itu nanti naik dulu lagi, karena ini tampaknya shoulders-nya itu ada 2 di setiap sisi, jadi shoulders-nya itu ada 4 di sini. Nah, habis itu kemungkinan dia akan turun dari situ dan melanjutkan alt season bagus untuk altcoin. Untuk Bitcoin dominance agar bisa bullish, dia harus melewati garis ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan garis yang sangat penting sekali karena ini adalah resistance yang ada sudah dari Juli 2021. Dan kalau kita lihat juga chart weekly-nya ini sangat bearish sekali. Ada week yang panjang dan ini bisa menjadi candle supply zone, di mana biasanya setelah yang hijau seperti ini nanti akan diikuti oleh candle merah yang besar ke bawah ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat chart total market cap, ETH dan altcoin. Ini ada retest juga yang sedang terjadi, di mana ketika dia melakukan breakout daripada garis warna biru ini, maka sekarang itu dia sedang melakukan retest. Ini merupakan retest yang sehat menurut saya, dan dari sini dia akan sideways dulu, mungkin tidak terlalu cepat awal-awal setelah dia melakukan retest. Nah, dari situ baru bisa dia siap-siap untuk naik lagi ya teman-teman. Kecuali dia gagal untuk bertahan di atas garis biru ini, maka dia itu bisa mungkin ke daerah ya, sini-sini lagi ya, mencari daerah support selanjutnya misalnya yang ada di sini. Untuk ETH kita lihat kalau dia sudah breakout daripada garis biru ini, nah kemudian terjadi retest, tapi retestnya itu di daerah atas yang ada di sini. Nah sekarang hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan dari sini, sama juga sifatnya menurut saya nanti akan naik sedikit dulu atau dia sideways dulu, habis itu baru setelah ada tenaga yang cukup, maka akan dipump oleh whale ya. Target saya sudah cek lagi, kalau kita lihat Fraktal samakan dengan Bitcoin di tahun 2019, jadi saya melihat ada semacam kemiripan di situ. Dia maksimalnya itu mungkin bisa ke 3.340 per Ethereum-nya, itu pas di Golden Pocket. Kalau kita lihat chart yang bersih ini, kita ambil swing high dari sini, dan kita tarik sampai ke swing low di sini, di harga 880-an. Nah, di sini itu ada supply zone, dan pas sekali dengan 61,8 di 3.340 per Ethereum-nya. Di situ menurut saya bisa menjadi daerah untuk Ethereum bisa berbalik area teman-teman. Jadi menurut saya enaknya take profit ya di daerah-daerah sini ya teman-teman. Sebelum kita ke analisa fraktal yang akan saya tunjukkan kira-kira dari hari ini sampai ke akhir April itu seperti apa, saya akan bawakan dulu mengenai
beberapa berita seperti Hong Kong yang sudah menentukan kalau cryptocurrency itu adalah properti. Ini merupakan hal yang baik sekali dan ada kejelasan soal cryptocurrency. Boleh memiliki properti berarti boleh memiliki cryptocurrency ya teman-teman. Dan tidak lupa juga tanggal 1 Juni bahwa Hong Kong itu akan membuka mereka menjadi pusat kripto. Tentu saja menarik orang-orang dari segala negara yang ada dan ini bakal gede banget. Koin-koin China itu bisa pump juga karena adanya berita seperti ini ya teman-teman. Jadi bullish, kita masih bullish menurut saya. Dan teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya ada seperti ini, di mana ini ada redistribusi airdrop PP, ini adalah scam, jadi teman-teman harus hati-hati, bukan tidak ada airdrop gratis ya. Airdrop itu harus kita benar-benar kerjakan dulu tugas-tugasnya, testnetnya atau mainnetnya, ada volume tradingnya, ada kontribusi yang kita berikan kepada platform tersebut ya. Habis itu baru kita mungkin bisa mendapatkan airdrop-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ada juga berita soal Partai Republik di Amerika Serikat yang mempropos akan menaikkan batas hutang menjadi 1,5 triliun dolar atau mengextend ya sampai tanggal 31 Maret 2024 ya. Ini bakal bullish banget kalau misalnya mereka melakukan ini, menaikkan langit-langit hutang sehingga mereka bisa print lebih banyak uang lagi dan ini akan bagus untuk Bitcoin, kripto, dan saham. Dan sekarang kita akan ke analisa fraktal tahun 2019 dan tahun 2020. Kira-kira bulan April itu seperti apa? Kita akan lihat dulu untuk yang di tahun 2019. Nah, di tahun 2018 akhir itu terjadi bottoming proses untuk Bitcoin ya. Jadi harga itu sekitar 3.200-an sampai ke 4.200. Nah, terjadilah breakout ke atas daripada 4.200 ini. Apa yang terjadi di bulan April? Di bulan April itu price action-nya itu sedikit membosankan ya. Meskipun kalau kita lihat ini dia membuat yang namanya higher high yang ada di sini ya teman-teman. Meskipun ini ada wick ke bawah, tetapi ternyata dari DAM yang ada terjadi di sini itu diikuti oleh 4 candle sideways harian ya, terjadi sideways selama 4 hari, habis itu di tanggal 30 April itu mulai pump ke atas. Ini menutup bulan April tersebut dengan semacam pump dan bulan Mei ini juga mengikuti dari tanggal 1 Mei sampai 16 Mei baru terjadi DAM lagi yang ada di sini. Tapi di dalam uptrend DAM yang seperti ini itu adalah semacam DAM yang sehat sehingga bisa lanjut naik lagi. Harga itu harus semacam retest ke daerah yang sebelumnya agar bisa memberikan fondasi yang kuat untuk naik lagi. Dan kalau kita lihat di tahun 2019 itu dia puncaknya di tanggal 26 Juni 2019. Makanya kenapa saya katakan harus jualnya itu mungkin sekitar Mei sampai bulan Agustus ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kita tidak tahu kira-kira di bulan apa, tetapi ya di bulan-bulan tersebut, bulan Juli juga mungkin saja, bulan Agustus juga mungkin saja, dan mungkin puncak untuk Bitcoin, ETH, altcoin lain juga itu akan berbeda-beda. Karena ada rotasi daripada market, duit itu masuk ke sini dulu, habis itu keluar ke market yang lain. Secara detail, kalau kita lihat DAM-DAM seperti ini, itu membuat orang itu panik menurut saya dan dipikir akan bearish dan berbalik area teman-teman. Apalagi yang di tanggal 25 April ini, yang ada di sini, itu cukup dalam, tetapi dari situ ada wick yang cukup panjang di sini. Sekarang kita beralih ke tahun 2020, di mana setelah terjadi COVID crash, di bulan Aprilnya itu, mulai dari tanggal 2 April itu, sampai ke tanggal 29 April itu, dia melakukan sideways, ya, mirip sekali dengan yang sebelumnya, dan dia juga membuat yang namanya higher high di sini. Mungkin akan ada ketakutan di mana DAM itu bisa terjadi, apalagi di daerah-daerah sini ketika dia turun dari 7.300-an itu sampai ke 6.400-an. Jadi turun sebesar 13%, tetapi dari situ mulai tanggal 21 April itu naik dan ada terjadi kenaikan besarnya itu di akhir April, 29 April ya untuk kasus ini. Mirip sekali dengan yang di tahun 2019. Di akhir bulan ini kemungkinan bisa ada pump gede
ke atas. Dan posisi sekarang juga mirip ya teman-teman, di mana kemarin dia sudah sampai ke 31 ribuan, itu dia turun sampai sekitar 8%. Pasti akan ada masa-masa sideways-nya dulu di sini, kemudian dia naiknya itu tidak seberapa, atau misalnya dia bisa turun lagi sampai ke daerah sini, tetapi menurut saya di sekitar tanggal 28, 29, dan tanggal 30 ini kemungkinan dia bisa ada pump besar untuk menutup monthly close-nya sehingga biar bagus hasilnya. Teman-teman lihat di April 2020 monthly close-nya itu kuat banget, dan ini didominasi oleh candle mingguan terakhirnya. Minggu terakhir April itu yang membuat candle monthly-nya itu bagus close-nya. Ini juga ya teman-teman, bulan April candle close-nya itu bagus sekali ya teman-teman. Didominasi awal bulan April dan akhir bulan April untuk candle mingguannya. Yang ini makanya jadi bagus monthly close-nya. Jadi saya ekspektasi kalau di candle mingguan terakhir yang untuk bulan ini itu bisa bagus, mungkin akan lebih di atas daripada harga 30.000 ya, itu sangat possible sekali, tidak jauh dari kondisi harga sekarang, dan bisa dipump oleh whale dengan mudah juga. Dan posisi saya sekarang sebenarnya masih bullish ya, meskipun kita lihat harganya ini itu turun, dan ada juga bearish divergence yang terbentuk di sini. Ya, kita akan lihat saja nanti sampai di pertengahan tahun. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.